Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi bersama saya Salsa Ramadhani dalam podcast kita yang membahas isu-isu nyata dengan suara nurani yang tak pernah mati. Kita hidup di dunia yang katanya beradab, yang punya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi HAM, Nobel Perdamaian. Tapi ketika rakyat Gaza makan tepung basi, ketika anak-anak Sudan memakan rumput, ketika bayi Yaman meninggal di pelukan ibunya karena susu tak terbeli, dunia diam. Media bungkam. Lembaga internasional sibuk berpidato, tapi lupa pada perut yang lapar. Hari ini kita angkat tema penting dan mendesak. Cukup sudah, hentikan kejahatan kelaparan. Dan saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita seorang narasumber, aktivis dakwah, sosial, dan kemanusiaan yang konsisten bersuara untuk Palestina dan dunia Islam. Kang Muhammad Zulfikar yang mewakili Yayasan Ummika Fatimah Az-Zahra Karawang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Kak Salsa. Tema kali ini memang berat, tapi sangat penting untuk kita suarakan. Langsung ke inti ya, Kang. Kalau kita lihat hari ini, dunia sedang menghadapi kelaparan global. Tapi yang paling menyayat hati, justru kelaparan itu banyak terjadi bukan karena kekurangan makanan, tapi karena makanan dijadikan senjata. Benar begitu, Kang? Betul sekali. Ini yang saya sebut sebagai kejahatan kelaparan. Lihat Gaza, lihat Yaman, lihat Sudan. Mereka diblokade bukan karena Allah tidak menurunkan rezeki, tapi karena manusia lain menghalangi rezeki itu sampai. Ini bukan soal bencana, ini soal kezaliman. Na'udzubillah. Jadi yang sebenarnya menyiksa mereka bukan hanya senjata, tapi rasa lapar yang disengaja. Betul. Dan Rasulullah SAW sangat tegas soal ini. Beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hatir Al-Baihaqi. Kelaparan itu bukan hal sepele. Dalam Islam, menunda memberi makan orang yang butuh bisa berdosa besar, apalagi jika kelaparan itu dijadikan alat perang seperti sekarang. Seorang ibu di Gaza pernah berkata, "Aku bukan takut dibom, aku takut anakku menangis karena lapar dan aku tak bisa menjawabnya." Sungguh, ini adalah kekejaman yang paling sunyi.
Mirs ya Kang, apalagi dunia ini katanya modern, katanya beradab, tapi bisa-bisanya ada anak-anak yang makan rumput, sementara restoran mewah di tempat lain buang makanan. Itu dia. Dunia ini bukannya kekurangan makanan, Kak Salsa, tapi kekurangan keadilan. Dunia tidak kekurangan makanan, tapi makanan hanya tersedia untuk mereka yang punya kuasa. Ada negara yang membuang makanan 3 kali sehari, ada restoran yang menolak makanan tak estetik, ada perusahaan yang membakar hasil panen demi menjaga harga. Sementara di belahan lain, ada bayi yang minum air kotor karena tak ada susu. Ada keluarga yang berbagi satu roti untuk bertahan 2 hari. Menurut FAO, produksi pangan dunia cukup untuk 10 miliar manusia. Tapi kenapa masih ada ratusan juta orang kelaparan? Karena sistem distribusinya tidak adil, karena ada penjajahan, karena ada perusahaan-perusahaan yang memonopoli. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Banyak orang merasa kecil, merasa tak punya daya. Sahabatku, kita tak bisa terus diam. Diam hari ini artinya ikut bersalah. Diam artinya membiarkan peluru kelaparan menembus tubuh anak-anak tak berdosa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya sering bilang begini, kalau kita tidak bisa angkat senjata, setidaknya kita bisa angkat dompet untuk berdonasi, angkat suara untuk membela, dan angkat tangan untuk berdoa. 3 hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan satu lagi yang penting, jangan sampai kita malah ikut menyuapi penjajah lewat belanja kita. Masya Allah, ini maksudnya soal boikot ya Kang? Iya, banyak perusahaan besar yang terang-terangan dukung penjajahan. Mereka sponsori senjata, dukung politik blokade, bahkan menyumbang ke rezim Zionis. Kalau kita tetap belanja produk mereka, sama saja kita biayai peluru yang membunuh saudara kita. Kadang kita tak sadar, uang kita masuk ke korporasi-korporasi besar yang terang-terangan mendukung penjajah. Kita pikir itu cuma segelas kopi, tapi nyatanya itu bisa jadi biaya peluru yang membunuh saudara kita di Gaza. Nauzubillah, jadi mulai sekarang kita harus belanja pakai nurani. Uangnya bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk perjuangan. Tepat, Kak. Dan saya ajak semua pendengar, mulailah dari hal kecil. Edukasi orang terdekat, donasi rutin ke lembaga terpercaya, bersuara di media sosial, dan tentu perbanyak doa yang tulus untuk mereka yang lapar bukan karena malas, tapi karena dizalimi. Sahabat, dunia ini tidak akan berubah kalau kita hanya menonton. Hari ini, kita bisa menjadi bagian dari perubahan, walau sekecil apapun. Mari sama-sama kita suarakan. Cukup sudah, hentikan kejahatan kelaparan. Terima kasih, Kang Muhammad Zulfikar atas waktu dan ilmunya. Sama-sama, Kak Salasa. Semoga kita semua jadi bagian dari solusi. Saya Salsa Ramadhani, pamit dari podcast ini. Mari kita buktikan bahwa umat ini bukan hanya umat yang berduka, tapi umat yang membela. Bukan hanya umat yang berbicara, tapi umat yang bergerak. Jangan lelah jadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.